Fungsi manusia adalah mengawal hukum-hukum yang terjadi di dalam peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Dulu Pak, wali, orang tua wali menikahkan anaknya dan menyerahkan anaknya ke wali hakim lewat telepon itu nggak boleh Pak. Pernikahannya nggak sah, alasannya tidak bertatap muka. Ini ulama-ulama masyhur semua mengatakan begitu. Tapi setelah handphone ini bisa video call Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan seorang wali menyerahkan anaknya kepada wali hakim untuk dinikahkan, itu sah lewat video call karena bisa bertatap muka secara langsung. Kira-kira dari kejadian seperti ini, agama menyerah atau peradaban manusia yang kemudian mengalahkan agama? Dulu pemikir-pemikir Wahabi menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Sampai sekarang mereka menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit. Mereka ngotot bahwa Allah itu ada di langit. Ada orang bertanya, Mas Islah, ini ada orang non-Islam, pengusaha kaya, mau nyumbang ke masjid. Terima bos, duit itu. Terima Pak. Bahkan kemarin di Masjid Istiqlal yang menyumbang hewan kurban ke Masjid Istiqlal itu mayoritas pengusaha non muslim. Diterima sama Istiqlal. Karena banyak riwayat yang memperbolehkan itu. Salah satunya ini. Rasulullah paham bahwa Baitul Mal ini berdasarkan berasal dari uangnya mukhairik korban perang. Dan orang Yahudi lagi. Kiainya orang Yahudi, rabi. Nah, ini semua Pak, mengapa mukhairik mau berperang meskipun dia itu merasa berbeda keimanan? Karena adanya piagam Madinah. Nah, ini kita kembali ke periode berikutnya. Lalu kemudian ada seorang pemikir Islam abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun. Menulis kitab yang terkenal namanya Al-Muqaddimah. Di Al-Muqaddimah inilah kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan berdasarkan piagam Madinah bahwa suatu negara itu akan terus terbentuk dan tidak akan tumbang apabila suatu negara itu membuat kesepakatan bersama, yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu adalah kalau dalam bahasa akademiknya politics and social cohesion. Jejaring dari kesamaan sosial dan politik. Tidak perlu ayat dari Allah kalau untuk ini, kata Ibnu Khaldun. Ini hanya persoalan kesepakatan bersama. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membuat piagam Madinah. Nah, lalu apa? Kata Ibnu Khaldun, asobiyah ini, kesepakatan bersama dari satu bangsa itu menjadi penting kalau rakyatnya tidak berusaha untuk menggerus sedikit demi sedikit kesepakatan itu. Nah, kalau ada paham radikal hari ini, paham yang ekstrim hari ini mengharamkan Pancasila, itu adalah bagian dari upaya untuk menumbangkan bangsa ini. Ini orang-orang munafik Pak. Apalagi ASN masuk ke kelompok ini mengharamkan Pancasila, munafik. Masih makan dari Pancasila Pak masalahnya. Yang mengatakan munafik itu mungkin saya. Tapi Ibnu Khaldun mengatakan kalau ada rakyat di suatu negara yang mengkhianati kesepakatan bersamanya, dia itu adalah orang-orang munafik. Bahkan lebih kejam lagi Ibnu Khaldun. Bukan hanya munafik, ini adalah orang-orang khawarij yang telah menghalalkan darahnya Ali dan telah menghalalkan darah keturunan Rasulullah. Ini kata Ibnu Khaldun. Lebih kejam lagi Pak Ibnu Khaldun kalau saya bilang munafik. Karena apa? Nah ini, ketika Pancasila ini lahir dirumuskan oleh Bung Karno dari ND, Flores sana.
Lalu kemudian dilemparkan ke forum oleh Bung Karno bahwa ini adalah falsafah dasar negara kita. Mengapa sih kok para pendeta, para nasionalis, termasuk para ulama, kok bisa setuju dengan kesepakatan ini? Karena dasarnya dari asobiyah, Pak. Jadi asobiyah ini bukan istilah baru di dalam Islam. Piagam Madinah ini bukan sejarah baru di dalam Islam. Semua kitab sejarah, risalah-risalah Rasulullah mencatat ini. Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Al-Mas'udi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, semua menceritakan tentang ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila. Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya ini munafik. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama, Pak. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah pada era hari ini di Indonesia. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak Piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Syariah versinya Syiah dan Sunni saja beda kok. Belum bicara Ahmadiyah dan seterusnya. Maka kemudian yang menjadi penting adalah universalism dari berbagai pasal yang ada di dalam Pancasila ini. Makanya kemudian, Pak, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diambil oleh banyak pemikir politik dan ahli sosial dunia. Salah satunya yang ngambil adalah tokoh komunisme yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini nulis buku namanya Das Kapital. Kutipan yang diambil teori ekonomi tentang aliran modal dari pusat ke bawah yang sifatnya desentralisasi dan sentralisasi ekonomi itu diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun. Bapak demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard itu juga mengakomodasi pemikiran Ibnu Khaldun untuk demokrasi modern hari ini. Ahli kapitalisme namanya Adam Smith juga ngambil dari teori asobiyah ini untuk membuat kesetaraan sosial dan menghilangkan dan meminimalisir kesenjangan sosial. Nah ini ngambilnya dari teori ini, dari Al-Muqaddimah dan Al-Ibar namanya, kitabnya Ibnu Khaldun ini. Jadi Pancasila ini bukan hasil kreasi kaleng-kaleng, Pak. Nah persoalannya, ideologi radikal transnasional termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok yang ingin menunggangi agama untuk merubuhkan negara ini tahu bahwa yang menyatukan bangsa ini adalah asobiyah yang bernama Pancasila. Sehingga apa? Ketika mereka masuk pertama ke Indonesia, dia langsung membuat fatwa Pancasila haram. Setelah itu muncul, Pak, perintilan-perintilan, musik haram, wayang haram, ini terus bank konvensional haram. Memangnya bank syariah itu gimana coba saya mau tanya? Memang bank syariah itu murni syariah? Enggak juga, Pak. Induknya tetap bank konvensional, Pak. Memang BCA syariah itu lembaga yang terpisah dengan BCA biasa. Modal awalnya dari BCA konvensional, Pak. Terus kita sekarang menganggap apakah bank syariah ini juga pasti halal semua? Enggak juga. Makanya Darul Iftah kemudian membuat keputusan, udah daripada kita berdebat nggak selesai-selesai soal ini, kita tetap mengharamkan riba, tapi bank konvensional tidak termasuk riba. Ini Majelis Ulama Mesir. Sekarang, Pak, Saudi yang berpuluh-puluh tahun mengharamkan bank konvensional,
Dulu itu saya naik haji tahun 97 Pak. Satu-satunya bank di Saudi itu namanya Al-Raji. Sekarang Pak, di Saudi itu udah ada JP Morgan, ada Deutsche Bank, Bank Jerman, ada BNP Paribas dari Spanyol, ada Standard Chartered. Semua sama Pak. Pada akhirnya peradaban manusia ini tidak akan bisa dibendung lewat pengharaman atau penghalalan saja. Tapi bukan berarti peradaban manusia harus mengalah terhadap agama harus mengalah terhadap peradaban manusia. Kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustadariyah, dalam Ihya Ulumuddin juga diulang-ulang bahwa fungsi manusia adalah mengawal hukum-hukum yang terjadi di dalam peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, ini tambahan-tambahan sebelum saya mengakhiri. Dulu Pak, wali, orang tua wali menikahkan anaknya dan menyerahkan anaknya ke wali hakim lewat telepon itu nggak boleh Pak. Pernikahannya nggak sah. Dulu alasannya apa? Alasannya tidak bertatap muka. Ini ulama-ulama masyhur semua mengatakan begitu. Tapi setelah handphone ini bisa video call Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan seorang wali menyerahkan anaknya kepada wali hakim untuk dinikahkan. Itu sah lewat video call karena bisa bertatap muka secara langsung. Kira-kira dari kejadian seperti ini, agama menyerah atau peradaban manusia yang kemudian mengalahkan agama? Menurut saya bukan Pak. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwa agama harus bisa mengawal peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini bagi kita yang Islam. Orang Kristen boleh Pak. Supaya apa? Produk-produk dari berbagai peradaban manusia ini tidak keluar dari garis-garis kekristenannya. Kita yang Islam juga mengawal itu. Sementara peradaban manusia nggak bisa dibendung Pak. Dulu pemikir-pemikir Wahabi menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Dulu mereka menganggap, sampai sekarang mereka menganggap bahwa bumi ini datar Pak. Padahal jelas fotonya NASA dari bulan jelas bulat. Bahkan pemikir-pemikir Islam kontemporer sudah mengatakan bulat. Dan kita juga membuktikan semakin kita ke barat, maka kita semakin mengejar matahari dan waktu itu semakin kita tinggal di belakang. Ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Dan kalau kita terbang terus-menerus kita akan kembali ke titik yang sama. Ini dikatakan oleh Ibnu Battuta, pemikir Islam abad-abad awal. Tapi masih ada orang yang menganggap, terutama kelompok pemaham Wahabi yang mengatakan bahwa bumi ini datar. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit. Mereka ngotot bahwa Allah itu ada di langit. Sehingga apa? Mereka juga ngotot bahwa bumi ini datar. Kalau bumi ini bulat, maka ketentuan dia bahwa Allah itu ada di langit akan gugur Pak. Makanya mereka ngotot bumi harus datar, Allah harus ada di langit. Nah, ini pemahaman Wahabi yang sampai hari ini sangat ambigu. Saya nggak bisa nerima itu. Artinya begini loh, kita beragama ya boleh Pak. Beragama itu berdasarkan dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Tapi tetap juga harus menggunakan akal Pak. Kalau sudah jelas gambar buminya bulat, foto-foto mengatakan bulat, pembuktian kita itu juga mengatakan bumi itu bulat. Masa kita harus maksa bahwa ini datar gitu loh. Nah, ini kan bertentangan dengan keilmuan-keilmuan. Maksud saya Pak, peradaban manusia ini harus membawa kita untuk cara berpikir. Yang paling terakhir, saya minta Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, kehidupan berpancasila dan juga piagam Madinah ini merupakan penangkal. Itulah kenapa Pak, Khawarij pada zaman Rasulullah itu nggak bisa lahir. Padahal promotor berdirinya Khawarij itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Sudah ada Pak. Yang protes kepada Rasulullah dan menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, itu adalah pelopornya Khawarij.
Sudah ada, tapi mengapa Khawarij nggak bisa besar? Karena ada piagam Madinah, Pak. Ketika piagam Madinah ini tidak dilaksanakan lagi, Rasulullah wafat, orang-orang Kristen dan orang Yahudi sudah tidak betah karena Rasulullah wafat, kemudian mereka pindah ke Libanon dan ke Suriah, hingga akhirnya pada zaman Sayyidina Ali lahirlah Khawarij karena piagam Madinah sudah tidak dilakukan lagi oleh pemimpin-pemimpin sesudah Rasulullah. Nah, kalau Pancasila sebagai asobiyah, sebagai piagam Madinahnya Al-Indonesia ini kemudian tidak kita bisa jaga, maka kelompok Khawarij lah yang nanti akan berkuasa. Suatu saat nanti ASN-ASN semua ini akan menjadi Khawarij semua kalau tidak bisa menjaga Pancasila, Pak. Nah, ini sebenarnya saya, meskipun saya NU ya, kita itu nggak gelisah, Pak. Celana cingkrang ya silahkan aja, berjenggot sampai ke pusar juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu melawan aturan-aturan kepegawaian negara, ya nggak usah maksa, Pak. Ikuti aturan, panjangkan celananya, cukur jenggotnya. Aneh, Pak, tentara jenggotnya panjang, celananya dicingkrangin. Itu kan melawan aturan seragam namanya. Dan itu aturan negara. Gimana sampean mau maksa celana sampean cingkrang dan jenggotnya dipanjangin, sementara ada aturan-aturan melekat karena Anda masih makan dari Pancasila.